Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Miranti Metusari. Dalam sesi ini akan menjadi moderator untuk memandu sesi presentasi dan juga diskusi dalam grup assignment Communication Research LSPR yang akan mengulas tentang 7 tradisi. Nah, sebelum saya mulai, saya akan sapa dulu dosen kita tercinta, Sir Ari S. Widodo, PhD, dan Miss Patricia Vicky Siombing, MSc. Dan juga rekan-rekan Londoners yang menonton video ini. Baik, karena judulnya Group Assignment, jadi artinya saya bergrup ini ya, tidak sendiri. Jadi saya ditemani oleh teman-teman yang luar biasa, sudah hadir di sini. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama, beliau ini cukup berpengaruh di Republik ini ya, dari Kementerian Komdiji, Bapak Rudi Sutanto. Halo Mas Rudi, Halo, selamat sore. selamat sore. Hadir. Oke, apa Ya, kabar Mas? Ini baik. meluangkan waktu untuk Zoom bersama kita ya, di Bukan sela-sela meluangkan, mewajibkan waktu, mewajibkan. mewajibkan. Ya, ya, oke, Oh, oke. Saya revisi, betul. mewajibkan. Mungkin Banget. slide-nya boleh digeser, Mir, biar tampak nama-namanya juga. Oh iya, oke. Jadi ini saya akan geser nama-nama. Nah, Nah, ini dia. Ini yang Ya, pertama ini sudah pasti banyak yang kenal ya. Ini salah satu public figure ternama, Ersa wah. Mayori. Halo, selamat sore semuanya Halo teman-teman. Kak Ersa, dan juga yang nggak kalah kondang ya, kalau di Jakarta ini semua acara MC-nya satu, Naya Adisti Putri. Oke, halo Kak Naya. amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kalau Kak Oke, Ersa kita kan siap ya nasional, di sini. kalau Kak Ersa kan nasional Nah, nih ya ya. seluruh Indonesia. Kalau Kak Naya yang jaga gawang di Jakarta, ya Kak Naya. Iya, dia nggak apa-apa deh. Oke. Yang penting lancar ya. Oke, baik teman-teman. Oke. Kalau kita bahas ini tentang komunikasi, kalau kita bicara tentang komunikasi, berarti komunikasi itu menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, Ya, karena sekarang ini di era digital, jadi komunikasi ini semakin berkembang. Ada yang berupa tanda, kemudian ada yang berupa komunikasi nonverbal, ada yang berupa sign dan lain-lain. Ya, nanti kita akan bahas dalam 7 tradisi komunikasi oleh Robert T. Craig. ya, Baik. jangan lupa digeser lagi screen-nya Ah Mbak ya, Mira. digeser lagi. Ini Ya. 7 tradisi komunikasi. Baik. Nah, ini kita masuk ke tradisi yang pertama ya, teman-teman. Yang pertama adalah tradisi sibernetik. Oke. Sibernetik ini komunikasi sebagai proses pengolahan informasi. Jadi di sini komunikasi ini memerlukan feedback dari penerima informasi. Ini dilakukan seperti di perusahaan, jadi adanya evaluasi karyawan, kemudian dalam organisasi itu memakai tradisi ini. Baik, ini karena waktu kita terbatas, jadi saya akan mengulas sedikit-sedikit saja gitu ya. Juga Ya, nanti akan lebih mengalir dengan teman-teman yang lain. Akan dilanjutkan tradisi berikutnya oleh Kak Ersa. Kak Ersa silakan. oke, kita akan lanjutkan. Kali ini aku mau bahas tradisi semiotik, masih dari salah satu dari 7 tradisi komunikasi Robert T. Craig. Kalau tadi Mira bilang di tradisi yang pertama itu mungkin lebih tepat diaplikasikan di perusahaan, seperti itu ya Mir ya. Ya, Nah, kalau tradisi semiotik ini kayaknya sering kita lihat di sehari-hari kehidupan kita. Tradisi semiotik memandang komunikasi sebagai proses pembagian makna melalui tanda dan simbol. Artinya di sini kita melihat semiotik sebagai studi tentang tanda dan simbol serta gimana manusia menggunakannya untuk menciptakan atau membuat makna di berbagai konteks ya. komunikasi. Nanti Wah, lebih ini detailnya menarik, akan menarik. dibahas oleh Menarik Naya nanti. karena Oh iya iya, kebetulan nanti sudah ada yang tradisi membahasnya. ini adalah tradisi yang kita pilih nih dalam kelompok Mm-mm. kita untuk dibahas lebih lanjut. Ya. Mungkin sedikit contohnya ya, emoji saat kita melakukan percakapan di sosial media. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, Banyak ya. banget di kehidupan sehari-hari, nanti kita akan dengarkan lebih lanjut. Tapi sekarang kita lanjut dulu ke tradisi berikutnya. Boleh digeser lagi? Oke, saya geser fenomenologi. Baik, kali ini membahas tradisi fenomenologi. Nah, kalau tradisi fenomenologi ini melihat komunikasi sebagai pengalaman diri dan orang lain melalui dialog. Nah, jadi pada esensinya,
fenomenologi ini tuh nekenin banget pentingnya pengalaman subjektif individu dan gimana makna diciptakan dalam pertemuan yang dialogis. Kita langsung ke contoh aja biar lebih konkret begitu ya. Oke, iya kan. Seperti misalnya nih, aku ambil contoh pada sebuah fenomena LDR, hubungan jarak Wah, jauh, ya kan? Nah, Ya, studi ya, ya. fenomenologis ini mungkin bisa maksudnya tradisi fenomenologi ini Fenomenologi. bisa diterapkan pada studi tentang pengalaman individu yang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Ya. Jadi berfokus ke gimana nih mereka memaknai kedekatan, rasa percaya, dan juga tantangan komunikasi seperti itu. Jadi pembahasannya tuh memang dalam banget dan berkaitan sama pengalaman subjektif atau life experience. Dan di sini berarti interpretasi itu menjadi kata kunci. Karena memang interpretasi ini akan menjadi berbeda-beda untuk iya, setiap iya. orang, Karena ya setiap kan? orang punya Tergantung. perspektif masing-masing ya. Betul sekali, seperti itu kurang lebih. Makanya tradisi fenomenologi ini banyak ditemukan atau diterapkan dalam penelitian-penelitian dengan metode kualitatif. Kualitatif. Misalnya Ya. dengan wawancara mendalam atau studi pengalaman individu gitu. Bisa juga digunakan untuk studi-studi komunikasi antar pribadi atau kesehatan atau misalnya pendidikan gitu ya. Contohnya kalau Ya. misalnya pendidikan atau di organisasi lah ya contohnya mungkin bisa digunakan untuk memahami pengalaman individu di lingkungan belajar atau pengalaman menjadi minoritas di tempat kerja seperti itu. Fenomena minoritas ini kita akan teliti dengan cara memahami pengalaman individu. Oke, kita Oke, lanjut ke tradisi berikutnya ya. lanjut. Lanjut. Sosiopsikologis. Ya, Psikologi. selanjutnya adalah tradisi sosio-psikologis. Ini dari namanya aja udah kelihatan ya, ada sosio, ada psikologis. Di sini komunikasi dianggap sebagai proses pengaruh interpersonal. Nah, fokusnya adalah gimana seorang individu memproses pesan serta pengaruh variabel psikologis dan sosialnya gitu, sesuai dengan namanya. Jadi, apa namanya dalam tradisi ini individu ini sebagai unit analisis dan kita berusaha menemukan prinsip umum atau hubungan sebab akibat, hubungan kausal bagaimana manusia berperilaku dalam situasi komunikasi. Biasanya tradisi ini digunakan dalam studi-studi persuasif, interpersonal atau efek media dan yang paling khas digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mencari Hmm. hubungan akibat dan memprediksi perilaku. Jadi Hmm. kalau kuantitatif itu kan khasnya seperti contohnya Pengaruh. meneliti pengaruh. Nah, pengaruh influencer endorsement terhadap minat beli pada satu Hmm. produk. Ini tepat digunakan tradisi sosiopsikologis ini karena Ya. melihat hubungan kausalitas dan juga bisa digunakan untuk memprediksi perilaku ke depannya. Kurang Ya, lebih seperti tadi itu. Kak Ersa tadi kan sempat Oke. bahas soal LDR ya di tradisi Ya, sebelumnya. Nah, kalau sosiopsikologis ini kayaknya bisa kalau misalnya ada suami selingkuh ya, ini sebabnya apa, akibatnya dia selingkuh kan gitu ya. Bisa ya. Eh, mungkin kalau kalau tadi kan di sebelumnya fenomenologi itu kita kualitatif, kalau di sosiopsikologis itu kan kuantitatif. Mungkin Berarti kalau ha, konteksnya LDR di sini pengaruh LDR terhadap loyalitas. terhadap ya, Nah, seperti Oh, itu. oke, terhadap oke, oke, oke. keutuhan Terhadap hubungan keutuhan hubungan pacaran Ya, 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 seperti ya. itu. atau rumah Oke. tangga Eh, gitu ya. Ya, Tampaknya ya, ya. Mira tertarik sekali dengan Iya, topik tetap. LDR ini ya. Iya. Tapi nggak aku jadiin judul tesis, nggak. Gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun tampak semuanya mirip, sama-sama tujuannya mencari makna, mengkonstruksi makna, tapi sebenarnya kita bisa lihat masing-masing pendekatan ini punya ciri khas masing-masing gitu. Oke, terima kasih Kak Ersa. Saya bergeser ke Thank Mas you. Rudi. Silakan Mas Rudi melanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Mira. Saya lanjutkan nomor 5 yaitu tradisi retoris. Nah, ini tradisi ini kebetulan akan saya jadikan nanti dasar untuk pembuatan tesis saya kebetulan karena memang Hmm. banyak dipakai oleh pemerintah atau Ya, perusahaan atau komunitas orang yang memang sedang lagi memerintah gitu ya. Karena ini konsepnya adalah konsep positif, komunikasi positif. Bagaimana sebuah program itu bisa disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk komunikasi. Nah,
teori retoris ini memang banyak bergantung kepada konsep Aristoteles yang sudah ratusan tahun kita Ah, ketahui konsep ini, mulai dari logos, etos, dan pathos. Nah, Ya. jadi ini tradisi retoris ini paling laku pada saat musim kampanye biasanya, ya. Jadi ketika kepala daerah maupun kepala pemerintahan, anggota DPR, mereka banyak menggunakan tradisi retoris ini. ya, Lanjut nomor 6, Mbak Mira. oke. Tradisi kritis. Nah, ya, lawannya retoris. Nah, nomor 6 ini tradisi kritis. Ini banyak digunakan oleh kelompok-kelompok orang yang memang apa ya, justru kebalikannya dengan teori eh, retoris tadi. Tradisi Retoris, kritis ya. ini memang banyak dipakai biasanya oleh media massa, oleh NGO, LSM gitu ya, atau kelompok masyarakat yang memang tidak puas dengan Ya. konsep komunikasi dari retoris. Nah, ini memang Ya. tradisi retoris dan kritis ini memang selalu berlawanan arah, Bertentangan. di sini, Ya. bertentangan di sini. Ya. Nah, lanjut Mbak Mira, nomor 7 dan terakhir. Ya, ini yang Sosiokultural. terakhir ini. Ya, ini yang terakhir, ketujuh. Ini yang memang cukup unik ya. Tradisi sosiokultural ini komunikasi ini digunakan biasanya oleh orang-orang yang memang multi etnis atau mungkin mereka mempunyai cara komunikasi yang berbeda gitu. Dan ini memang sosiokultural ini menurut saya memang sangat diperlukan dan dimanfaatkan di negara yang memiliki banyak etnis seperti di Indonesia. Makanya kita seharusnya berbangga ya, bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa terkuat di dunia karena ada ada ratusan ratusan dan Ya. ribuan Etnis. etnis di Indonesia, dan bahasa Indonesia itulah yang bisa menyatukan kita semua. Ya, Makanya ya, di sini biasanya digunakan dalam studi terkait etnografi, komunikasi, analisis percakapan, dan komunikasi antar budaya. ya. Saya pikir Kalau itu, Mbak ya, Mira. ya Ada Mas pertanyaan Nugi. kah? Ya, ya, saya mau Eh, bertanya. Oh, bukan bertanya sih, tepatnya menanggapi begitu ya. Karena kan banyak etnis. Nah, kalau pengalaman saya, karena saya pernah bekerja di Jakarta, di Semarang, kemudian sekarang di Bali, ternyata bahasa daerah masing-masing daerah itu maknanya itu berbeda 180 derajat. Itu jadi kalau kita ya, nggak tahu Iya, iya. bahaya Ya, yang yang tabu di Jawa, di Bali diucap terus. Loh, kok Malah ngomongnya diucap terus begini? ya, ya. Iya, 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 yang iya, iya, tabu iya, iya. gitu. ya Nah, betul. itu untungnya ya. ada Betul. Jadi bahasa jadi Indonesia. jangankan di dalam sebuah wilayah yang luas sekali ya, wilayah yang sangat kecil aja, katakanlah di Jawa aja itu banyak sekali kan bahasa-bahasa yang mereka memiliki bahasa tersendiri gitu. Ya, Nah, ya, memang ya. ini Ya. keunikan sih kalau menurut saya. Betul. Mungkin bahkan bukan antar suku bangsa gitu, antar generasi aja seperti generasi Ah, Gen Z. milenial sama Betul. Gen Z atau Gen Alpha gitu bisa punya bahasa-bahasa tersendiri gitu Bahasa-bahasa sendiri. Iya. Nah, melalui Ya, interaksi ini seperti Mbak ini Elsa ya. sehari-hari. artinya punya ini nih. Mbak Elsa punya pengalaman pribadi sama anak, pusing dia Iya, ngomong bahasa Gen Z. iya, Pusing, iya, pusing. benar-benar. Komunikasinya udah beda Betul. ya gayanya. Ini contoh aja ya ngomongin konteks kuliah. Anakku kebetulan udah kuliah. Jadi istilah-istilah kuliah zaman kita sama istilah-istilah kuliah zaman anak-anak tuh ternyata beda gitu. Beda. Betul, Iya, Heeh, benar. betul, Benar. betul. begitu. Ya. Seperti Lanjut Mbak istilah Mira. ini, seperti Oke, istilah kita lanjut. bestie, bestie itu kan sebenarnya bukan Iya, bahasa kita Besti. ya, yaitu bahasa Gen Z. Kita Gen X, bener gak sih? Gen Menarik ya. Gen Z ya, Milenial, Gen Z. Gen Z. Oke, Oke, baik. kita Kita akan lanjutkan masuk tadi. ke Mhm. pembahasan lebih dalam tentang tradisi semiotik. Nah, Kanaya, silahkan. Oke, nah di sini kita sepakat ya untuk kita mengulas lebih dalam dari ketujuh tradisi kita memilih untuk mengulas tradisi semiotik ya. Tadi Ya, udah disampaikan nih sama Kak Ersa mengenai tradisi semiotik. Intinya adalah ini tradisi dalam ilmu komunikasi yang memahami konteks berkomunikasi melalui tanda. Nah, di sini kita akan mengulas ya melalui pendekatan teori dari M. Griffin dan juga Little John nih. Nah, kalau menurut si M. Griffin, semiotik ini merupakan studi mengenai tanda ya. Dan tanda ini menurut M. Griffin adalah sesuatu yang mewakili hal lain. Nah, contohnya nih, contohnya
suhu tubuh yang tinggi itu menandakan adanya infeksi. Oke. Tetapi banyak nih jenis-jenis tanda ya, nanti kita akan ulas deh. Intinya adalah kalau menurut si Anne Griffin, di tradisi semiotik, manusia menggunakan tanda untuk menyampaikan makna atau dalam berkomunikasi. Nah, nggak jauh berbeda sebetulnya dengan si Anne Griffin, Little John juga mengungkapkan bahwa semiotik ini adalah ilmu mengenai tanda. Dan tanda ini mewakili realitas, menghasilkan makna, dan ini dikomunikasikan ya di dalam struktur sosial atau tatanan sosial. Nah, sebetulnya tanda ini menurut Little John dan juga hampir sama juga, si M. Griffin juga menyampaikan bahwa tanda ini dibagi-bagi nih. Ada tanda yang timbul karena sebab akibat, ada tanda yang berupa simbol ya, dan ada tanda yang berupa kata-kata. Sebentar, mungkin Kata-kata biar ini lebih juga enak Mira, mungkin slide-nya bisa diarahkan ke sebelumnya. ke, Nah, ini nah ini dia nih semiotik. yang ini nih Nah, Mbak ini Nini. ya. Nah, Oke. jadi ini Griffin ini juga dia mengadop ya dari si Charles Sanders Peirce ini. Peirce ini adalah salah satu dari filsuf terkenal juga ya. Dia juga menyampaikan bahwa ini tanda ini berbentuk ini loh, ada icon, ada indeks, ada simbol. Nah, tadi bahasa mudahnya tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi ada tanda yang timbul dari sebab akibat, ada tanda yang berupa simbol, dan ada tanda yang berupa kata-kata. Nah, kalau tanda yang berupa sebab akibat bisa jadi dari misalnya nih ada asap nih, ada tanda berupa asap. Oh, berarti kan ada Ada apinya api. dong gitu. Ya. Jadi ada sebab akibat. Nah, kalau simbol, simbol nih relate banget sebetulnya sama kehidupan kita yang sekarang nih di era modern. Kalau perusahaan mungkin berupa logo, ada logonya. Logo itu kan juga diciptakan berdasarkan ada tujuan, ada maksudnya, ada Ya, maknanya. seperti Dan logo untuk LSPR di belakang tuh, kita ini. ya benar-benar. Itu berarti itu ada maknanya tuh, ada merah, biru, dan LSPR-nya logonya seperti itu ya, segitiga kebalik, itu pasti ada maknanya. Dan juga ada tanda yang berupa kata ya. Jadi kata-kata itu juga merupakan tanda. Salah satu contohnya cinta nih, cinta, kata cinta. Ini kan sebetulnya artinya adalah sebuah afeksi ya, sebuah perasaan. Untuk arti semiotiknya adalah ini tidak ada bentuk fisiknya, tetapi dimaknai, kita sepakat nih secara sosial nih, tatanan sosial sepakat memaknai bahwa cinta ini adalah bentuk dari rasa emosional kita. Seperti itu. Menarik ya. Ya, Nah, menarik. kita Ini langsung ini kita satu menarik, kelompok kan menarik. saling cinta ya, guys. Nah, seperti itu. Saling support. Kalau tidak Ya, kalau tidak cinta kita tidak kompak ya. iya. Ya. Seperti kata Mungkin Berarti nih ya, merdeka. artinya sarangnya ini juga termasuk ya? iya. Nah, ini juga nih tanda atau simbol ya yang lately ini sangat ini currently banget, tapi nggak banget sih ya. Sebenarnya udah lama ya. Ya. Ini sebetulnya tanda hand sign ini kan bukan dari kita dan bukan dari negara-negara barat lainnya. Ini timbul dari si kepopuleran budaya Korea ya, K-pop dan drakornya dan sebagainya. Nah, ini dimulailah si sarang ini, si tanda heart sign ini kan sebetulnya tanda cinta gitu. Ini mereka tuh cara mengekspresikan si aktor dan aktris dan si apa yang Idol. terkenal-terkenal gitulah ya, idol sebutannya. Itu mengucapkan terima kasih untuk penggemarnya, rasa penghargaannya mereka. Jadi mereka kalau misalnya ketemu nih, mereka suka gini nih, love, love, Ya. love, love gitu. Oke, tapi Kalau sekarang foto udah juga love, love, multitafsir love, ya. love. Bisa cuan ya, bisa Betul. cuan. Nah, Bisa nomor 2 ya, Mas Rudi ya. iya. Iya. Bahkan di foto pasti kan, oke, hand sign-nya apa nih? Kadang ya udah gini aja deh. Nah, ini Iya, adalah oke. tandanya tidak hanya sarangnya tapi cuan. Karena Ya. gini ya, cuan. Kalau itu Tapi banyak Kak sih. Naya, kalau Hmm. misalnya ada kata Hmm. merdeka, nah itu juga merupakan tanda Ya, ya. ya itu merupakan tanda tidak ada bentuk fisik ya, dan itu secara tatanan sosial sekali lagi secara budaya kita mengakui artinya adalah sebuah kebebasan kan gitu. Kebebasan. Tapi itu tidak ada Oke. bentuk fisiknya ya, tidak ada simbol secara fisik itu. Iya. Banyak sih, Oke. ada lagi mungkin yang mau ditambah dari Mas Rudi atau dari Kak Ersa. Nah ini nih, Iya. kalau kita lihat di slide nih aplikasinya secara singkat ya dari media dan periklanan, ada analisis visual melalui warna, melalui narasi dalam iklan.
Media sosial kita penggunaan emoji dan stiker-stiker ya di media sosial tuh di WhatsApp. Bahkan ya itu tadi kan mengucapkan bela sungkawa aja sudah melalui stiker ya, Bo. Udah Betul. stikernya turut berbela-sungkawa gitu. Jadi semakin ke sini ya teknologi semakin berkembang, Ya. tentu banyaklah timbul simbol-simbol baru nih gitu loh. Dengan seiring dengan kemajuan teknologi dari mulai sosial media dan juga apa salah satu aplikasi chat itu kan WhatsApp itu kan sosial media juga Ya. ya. Dan apapun itulah jenisnya. Jadi mempersingkat kita menyampaikan maksud itu melalui si simbol itu emoji, stiker gitu. Ya. Dan juga sekarang Dan kalau mungkin kita ada melihat tanda-tanda ya Kak Naya, kalau misalnya kita lagi chat, itu mm, kalau tandanya dia chat dengan caps lock semua, itu juga seperti ada bahasa nonverbal. Kenapa kok chatnya caps lock semua gitu ya? Itu kayak Seolah menandakan ya, merepresentasikan seolah-olah, emosi ya, marah ya, ya, gitu ya, ya. betul, betul. eh, Itu eh, interpretasi tadi ya Kak Ersa ya, iya, 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 betul. memang ya. Interpretasi orang memang bisa berbeda-beda ya. Tetapi sebetulnya tujuan yang menciptakan si simbol ini yang penting sih tersampaikan sih tujuannya gitu. Memang Ya. interpretasi orang bisa berbeda-beda karena eh, kita kita secara individual pasti kan punya penangkapan penafsiran tersendiri gitu loh dalam menerima tanda. Tapi ada tanda-tanda yang memang itu yang mungkin yang sebab akibat itu kita tidak bisa itu kayaknya sih udah pasti ya kalau ada asap berarti ada api gitu loh. Kalau tubuh kita demam berarti udah pasti infeksi Terinfeksi. Ya. kayak gitu. Itu udah jelas sih Oke, maknanya. Jadi kadang eh, tidak ada yang bergeser ya. maknanya. Oke, Aku apalagi nih? Kita masih ada waktu aku nggak, Kak? pengen denger Kayaknya kita perspektifnya dari masih ke Mas Rudi. kesimpulan ya. Sudah Masuk ke kesimpulan. sudah masuk ke Terbatas. 20 menit. Oke, Iya, baiklah. iya, iya, Kita iya. masuk ke 8 kesimpulan ini. menit Jadi, lagi kayaknya. Hmm. ya, jadi ini Boleh kesimpulan. digeser, Mir? Oke, Oke. geser. Yes. Nah, jadi kalau kita simpulkan tadi ya dari Little John dan Griffin, dua-duanya sama tentang tanda, tapi untuk lebih gampangnya, kalau Griffin itu lebih praktis, kalau Little John itu Ya, kritis dan struktural. ya, Ya. Kemudian betul, kalau saya simpulkan betul. juga dari 7 tradisi tadi yang kita sudah presentasikan, ini supaya lebih gampang ingatnya. Kalau cybernetic ini feedback, kemudian semiotik tanda, kemudian fenomenologi adalah pengalaman subjektif, kemudian sosiopsikologis ini sebab akibat, retoris adalah persuasi dari penguasa, kemudian kritis itu kritik dari media atau NGO, kemudian sosiokultural ini adalah sosial dan budaya. Oke, itu tadi kesimpulannya. Terima kasih Oke, Oke, Mas Mira mungkin Rudi boleh sip. Anton. koreksi sedikit tadi Ya, Ya, retoris ya, gak cuman persuasi dari penguasa aja sih gitu. Jadi persuasi dari ya. siapapun yang memiliki argumen dan berusaha untuk mempengaruhi oh melalui ya, Mempengaruhi ya. komunikasi gitu. ya, ya. Oke, terima kasih koreksinya Kak Ersa. Baik, terima kasih Mas Rudi Sutanto, Kak Makasih Ersa Mungkin Mayori, Mbak dan Mira Mira, mungkin Naya. boleh Mbak direview Ersa. referensinya dari mana saja. Oh Ya, 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 ya. Di review referensinya referensinya Bang ini Iri. ya, kita banyak banget referensinya. Ini teman-teman bisa langsung lihat di video ini kita tampilkan referensi, tapi saya tidak membacakan satu persatu ya. Betul. Oke, Bisa dibuka baik. sendiri. Demikian presentasi Ya. dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Serari, Miss Vicky sudah membimbing kami. Semoga kami semua lulus ya di mata kuliah ini. Amin. Baik. Amin. 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 Sebagai tanda cinta untuk dosen kita. Baik. Tanda cinta dan tanda lulus. Tanda Tanda. lulus. Baik, Ya. saya Miranti Batisari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.